Silakan subscribe, like, share dan tuliskan komen tentang cerita ini. Kita mulai kisah yang berjudul Jam Tua di Dinding Sekolah. Di ruang guru sekolah dasar tua di pinggiran kota, tergantung sebuah jam besar berbingkai kayu. Jarumnya sudah berhenti di angka pukul 11.27. Dan tidak ada yang tahu kapan terakhir kali jam itu berdetak. Sekolah itu, SD Negeri Sukamaju, berdiri sejak tahun 1972. Dindingnya dipenuhi lukisan karya murid-murid, catnya mulai kusam. Dan suara anak-anak bermain di halaman setiap pagi masih terdengar sama seperti puluhan tahun lalu. Tapi di atas papan tulis ruang guru, jam tua itu menjadi saksi yang paling setia. Menyimpan lebih banyak kisah daripada siapapun di dalam ruangan itu. Warga sekolah sudah lama terbiasa dengan jam yang tidak berfungsi itu. Setiap kali ada guru baru datang, mereka pasti bertanya, kenapa jamnya gak diperbaiki? Dan biasanya, guru senior akan menjawab sambil tersenyum. Karena waktu di sekolah ini gak diukur dari detik dan menit, tapi dari kenangan. Itu jawaban yang terdengar seperti candaan. Tapi bagi mereka yang sudah lama mengajar di sana, jam tua itu memang punya arti yang lebih dalam. Suatu hari, sekolah menerima kabar bahwa gedung lama akan direnovasi. Dinding akan dicat ulang, meja diganti, dan beberapa barang tua akan dibersihkan. Termasuk jam kayu di ruang guru itu. Para guru muda setuju, tapi beberapa yang sudah lama mengajar merasa berat. Salah satunya adalah Bu Rahayu, guru matematika yang sudah 32 tahun mengabdi di sana. Rambutnya kini beruban, tapi senyumnya masih sama hangatnya seperti saat ia pertama kali mengajar. Ia sering duduk di bawah jam itu sambil menyiapkan soal ulangan, dan selalu menatapnya setiap kali bel tanda pulang berbunyi. Bagi Bu Rahayu, jam itu bukan sekadar benda mati. Jam itu adalah teman diamnya waktu kehilangan dan kebahagiaan. 20 tahun lalu, pada pukul 11.27 siang. Sebuah peristiwa kecil tapi berarti terjadi di ruang itu. Hari itu, seorang murid laki-laki kelas 6 datang dengan wajah sedih. Namanya Bayu, anak yatim yang tinggal bersama neneknya. Ia mendapat nilai ulangan yang buruk dan takut dimarahi. Bu Rahayu memanggilnya ke ruang guru, lalu berkata lembut, "Bayu, nilai itu bukan akhir dunia. Yang penting kamu mau belajar lagi." Bayu mengangguk, tapi matanya berkaca-kaca. Lalu tiba-tiba, jam di atas mereka berdetak pelan, tik, tik, tik. Jarumnya yang selama ini mati bergerak perlahan selama beberapa detik, lalu berhenti di angka pukul 11.27. Bayu menatap jam itu, lalu menatap gurunya. "Bu, jamnya jalan lagi." Bu Rahayu tersenyum. Mungkin dia juga mau bilang kamu belum terlambat. Sejak hari itu, Bayu berubah. Nilainya meningkat, dan bertahun-tahun kemudian, ia menjadi seorang guru di sekolah lain, mengajarkan murid-muridnya dengan cara yang sama. Ia selalu mengingat detik itu, detik ketika waktu seolah ikut memberinya kesempatan baru. Sekarang, 20 tahun berlalu, Bu Rahayu berdiri di depan jam itu lagi. Jarumnya masih berhenti di tempat yang sama, tapi kali ini, waktunya sendiri yang seperti berhenti untuknya. Hari itu adalah hari terakhirnya mengajar sebelum pensiun. Anak-anak sudah pulang, ruang guru sunyi. Ia menatap jam itu lama sekali. Suara jangkrik mulai terdengar dari halaman. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah menemani aku selama ini." Tiba-tiba, terdengar langkah kaki di belakang. Seorang pria masuk, membawa setangkai bunga dan sebuah amplop. "Permisi, Bu, masih ingat saya?" Bu Rahayu menatapnya, mencoba mengingat. Wajah itu berubah, tapi matanya tetap sama, mata seorang anak yang dulu ia hibur 20 tahun lalu. "Bayu?" tanyanya tak percaya. Pria itu tersenyum. "Iya, Bu, saya datang khusus buat ngucapin terima kasih." Mereka duduk berdua di bangku panjang ruang guru. Bayu menyerahkan amplop berisi surat. "Ini surat yang dulu Ibu suruh saya tulis waktu saya mau ujian. Saya simpan terus, dan hari ini saya balas." Di surat itu tertulis, "Untuk Ibu Rahayu, terima kasih karena dulu Ibu gak menyerah ngajarin saya. Sekarang saya juga jadi guru, Bu. Saya cuma mau bilang, jam yang berhenti di ruang guru itu gak pernah benar-benar mati. Karena waktu berhenti hanya buat mengingat kebaikan yang Ibu tanam." Air mata Bu Rahayu jatuh tanpa suara. Ia menatap jam di atas dinding. Dan entah kebetulan atau keajaiban kecil, jarum panjangnya bergetar sebentar, lalu bergerak satu kali, tik.
Renovasi tetap dilakukan seminggu kemudian. Para pekerja melepaskan jam tua itu dengan hati-hati. Salah seorang guru muda hendak menggantinya dengan jam digital baru. Tapi Bu Rahayu menolak lembut. Jam itu biar disimpan saja di ruang arsip. Biar nanti anak-anak tahu, waktu juga bisa punya kenangan. Jam kayu itu akhirnya diletakkan di ruang penyimpanan sekolah. Tepat di samping tumpukan buku tahunan lama dan foto-foto kegiatan siswa. Dan anehnya, setiap kali ada guru atau siswa yang masuk ke ruangan itu, mereka bilang bisa mendengar bunyi samar, tik, tik, tik. Mungkin hanya angin, mungkin juga kenangan yang menolak diam. Beberapa tahun kemudian, sekolah mengadakan reuni akbar. Bayu datang membawa anaknya yang kini juga murid sekolah itu. Ia berdiri di bawah jam tua yang kini dipajang kembali di dinding aula. Di bawah plakat kecil bertuliskan, "Jam Rahayu, waktu yang berhenti untuk mengingat kebaikan." Banyak orang menatapnya, tersenyum, lalu berfoto di bawahnya. Dan malam itu, ketika acara selesai, jam itu berdetak lagi, pelan, tapi jelas. Tidak ada yang tahu bagaimana. Tapi bagi mereka yang percaya, itu adalah cara waktu berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membuatnya berarti. Waktu tidak selalu bergerak lurus. Kadang ia berhenti di tempat di mana kebaikan pernah tinggal. Kita sering takut tua, padahal yang membuat hidup berhenti bukan usia, tapi lupa menebar hal-hal yang pantas diingat. Jika suatu hari kamu melihat jam yang tak lagi berdetak, jangan buru-buru memperbaikinya. Mungkin jam itu sedang beristirahat, sambil menunggu seseorang datang untuk mengucapkan terima kasih.